bahwa air, udara, tanah itu dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana kita bicara sejahtera ketika air kita berbahaya? Kenapa nggak kita rubah cara berpikir kita, mindset kita? Bagaimana air hujan ini kita yang jadi sumber air di bumi ini yang masih bagus, masih bersih, ini yang ori ini kita segera kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik sebagai sumber air bersih utama sehingga kita bisa menghentikan eksploitasi air tanah ini. Di Hari Bumi ini bagaimana peran kita dalam upaya menjaga bumi ini, karena kita tahu bahwa kita di bumi ini sebagai tamu, ini yang harus kita ingat. Halo Friendship, jumpa lagi sama Nisa. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Bumi, kita akan ngajak Friendship semua untuk membicarakan tentang ketersediaan air. Friendship semua tahu kalau 72% permukaan bumi ini isinya tuh air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin dan tidak bisa diminum. Sementara air yang bisa diminum, 70%-nya itu berbentuk es. Dan hanya kurang dari 1% yang ada di dunia ini yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Di dunia yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim dan meningkatnya populasi manusia, kebutuhan air menjadi semakin meningkat. Sementara kita tahu bahwa pasokan air justru semakin menipis. Pasokan air yang menipis ini karena kekeringan dan upaya-upaya privatisasi air. Oleh sebab itu, upaya untuk mengembalikan kembali pasokan air menjadi fokus utama yang harus kita lakukan. Dalam podcast ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih ketersediaan air khususnya di Yogyakarta dan teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai manfaat dan tantangan dalam pemanfaatan air untuk pasokan air bersih. Oke Friendship, kita sekarang udah bersama dengan Bu Sri Wahyuningsih atau yang biasa disapa dengan Yuk Ning atau Bu Ning. Nah, halo Bu, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua Friendship. Ya, Bu, nih Friendship nih belum tahu nih siapa sih Bu Sri Wahyuningsih, dan juga kalau kita lihat background kita nih sangat menarik, komunitas Banyu Bening. Mungkin Bu Ning boleh kenalin dulu nih sama Friendship. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya komplit saya Sri Wahyuningsih, tapi seperti dibilang Mbak Nita, saya biasa dipanggil Yuning bisa, Mbak Ning bisa, Bu Ning bisa, siapapun bisa gitu ya. Dan kebetulan dari tahun 2012 kita komit untuk mengkampanyekan air hujan ini sebagai solusi air bersih saat ini dan ke depan. Kenapa dengan air hujan ini? Karena kita tahu bahwa saat ini permasalahan di sekitar kita hampir semuanya terkait dengan air, kira-kira begitu. Nah, upaya pengelolaan air hujan ini sebetulnya kita tidak hanya bicara tentang konservasi sumber daya air, tapi lebih dari itu kita pun upaya untuk mengkonservasi udara dan tanah kita. Kira-kira begitu Mbak Nisa. Wah, keren sekali ya, berarti jadi semuanya itu kena gitu, dan cocok nih teman-teman dengan perbincangan kita karena kita masih nyangkut nih di Hari Bumi yang kita rayakan tanggal 22 April 2023. Nah Bu Ning, ini kita bahas satu-satu nih. Karena tentang air, sebenarnya apa sih Bu Ning yang permasalahan tentang air saat ini? Apakah ketersediaannya atau kecukupannya atau mungkin malah distribusinya atau semuanya? Dua-duanya. Jadi yang jadi masalah kita sekarang kalau bilang terkait air ini tidak hanya dari sisi kualitasnya, tapi kuantitas pun kita juga sekarang dalam kondisi yang krisis gitu. Kalau kita melihat peta-peta yang dirilis beberapa lembaga termasuk Bappenas, BMKG dan sebagainya, kita itu sekarang dalam kondisi yang memang sudah di zona merah, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah ini kita harus hati-hati, apalagi kalau kita bicara daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Kenapa bisa begitu? Pertama, kita krisis edukasi nih. Wah, masyarakat kita selama ini hanya diajari atau tahu hanya soal ngambil, tapi nggak pernah diajari untuk mengembalikan apa yang kita ambil. Nah ini salah satu yang memicu krisis pertama. Kedua, semakin kesini tentu populasi kita semakin banyak. Benar banget. Nah dari populasi yang semakin banyak, otomatis kebutuhan air ini meningkat. Sedangkan ini tidak pernah diinjeksi.
Apa yang kita ambil selama ini. Jadi kita hanya diajari eksploitasi tapi tidak diajari untuk mengembalikan. Nah, ini yang sangat memicu kita kemudian terjadi tentang permasalahan air ini. Jadi kalau ditanya apa ini karena kualitasnya saja, dua-duanya ya, kualitasnya ya kuantitasnya. Kita tahu kualitasnya saat ini, bagaimana masyarakat kita dengan perilaku yang masih mempunyai kesadaran yang rendah untuk menjaga lingkungan kita. Betul. Ini tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas air kita. Nah, kalau dari sisi kuantitas tadi seperti yang saya sampaikan, kita hanya diajari ngambil, tidak pernah diajari mengembalikan. Sedangkan kalau kita mau mengandalkan pengembalian yang secara alamiah, kita juga sudah sangat minim sekarang. Lahan-lahan kita terbuka ini sangat minim ya. Sangat minim, tidak seimbang lagi, tidak sebanding lagi, ya. Nah, kemudian populasi yang meningkat dan sebagainya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Apalagi sesuai dengan seperti tadi yang disampaikan Mbak Nisa ya, di Hari Bumi ini bagaimana peran kita dalam upaya menjaga bumi ini, karena kita tahu bahwa kita di bumi ini sebagai tamu, ini yang harus kita ingat. Jadi ketika sebagai tamu harus menempatkan diri juga. Jadi kalau kita datang dalam kondisi baik, yang besok kita meninggalkan harus kondisi baik juga. Artinya ini besok untuk generasi ke depan. Betul. Kalau generasi ke depan hanya tersisa yang kemudian sudah kita tinggalkan dengan penuh masalah, ini kan artinya kita tidak menempatkan sebagai tamu yang baik gitu Mbak Nisa. Iya, betul banget Bu Ning. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau sebetulnya sumber-sumber air yang kita gunakan selama ini tuh apa sih kok sampai terjadi krisis gitu loh. Emang cuman apakah kita tuh hanya selalu mengeksploitasi air tanah saja, atau kan banyak juga tuh teknologi-teknologi yang mengubah air asin jadi air tawar kayak gitu-gitu Bu. Nah, ini salah satunya yang menarik adalah ketika ada satu kalimat yang dilontarkan Mbak Nisa, atau dari air asin menjadi air tawar. Kebetulan saya muslim gitu. Jadi di Al-Qur'an itu disampaikan bahwa dan aku turunkan air hujan itu menjadi sumber-sumber air di bumi. Artinya air di seluruh bumi ini sumbernya air hujan. Nah, kebiasaan kita itu cara berpikir kita itu ruwet, tidak simpel. Contoh begini, kalau sumber di bumi ini sumbernya air hujan, mestinya air hujan yang masih higienis ini kita kelola dengan baik. Bukan kemudian yang sudah jatuh di tanah, yang sudah jatuh di bumi ini dengan berbagai mineral yang terlarut, semua kotoran terlarut ini baru kita berpikir untuk membersihkannya. Seperti juga bagaimana berpikir air asin menjadi air tawar. Betul. Berpikir bagaimana limbah menjadi air bersih. Kita ribet amat gitu. Kenapa nggak kita rubah nih cara berpikir kita, mindset kita. Bagaimana air hujan ini kita yang jadi sumber air di bumi ini yang masih bagus, masih bersih, ini yang ori ini kita segera kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik sebagai sumber air bersih utama, sehingga kita bisa menghentikan eksploitasi air tanah ini gitu. Gitu. Jadi kita memang harus, sekarang yang harus dirubah adalah mindset kita. Mindset ya. Mindset betul. Bagaimana air yang jadi sumber ini kemudian segera kita kelola, bukan yang sudah jatuh baru kita ambil. Mohon maaf kalau kita bicara air kita diambil dari sumber mata air ini. Iya. Mohon izin ya, ketika sumber mata air ini tangkapan airnya tidak dijaga dengan baik, artinya yang awalnya daerah ini surplus, ke depan bisa menjadi daerah yang defisit, rentan air, defisit gitu, krisis gitu ya. Dan permasalahan yang sering terjadi di kita saat ini kan begitu Mbak. Contoh nih, misalnya di daerah A ini terjadi kerentanan air, maka kita akan mencari solusi daerah yang masih surplus. Nah, kalau yang masih surplus ini kemudian dijaga catchment tangkapan airnya tidak masalah. Kalau tidak ada kesadaran menjaga catchment tangkapan air ini, tentu akan memicu krisis ke depan di lain tempat lagi. Nah, ini yang harus kita jaga saat ini sebetulnya. Ini yang perlu kesadaran masing-masing dari kita gitu. Iya, itu jadi malah menimbulkan kerentanan baru gitu ya Bu. Ya, kira-kira begitu Mbak. Kaitannya sama mindset Bu. Mungkin saya ya dan juga mungkin teman-teman friendship sebagian masih berpikir kalau air hujan tuh kan katanya asam Bu, katanya kotor, banyak polutan yang terikut. Nah, tapi Bu Ning tadi bilang ini yang higienis, yang original gitu. Nah, itu gimana Bu tanggapannya Bu? Oke, sebagian besar masyarakat kita itu menganggap bahwa air hujan asam, tidak hanya Mbak Nisa.
Tapi pernahkah, ini katanya loh tadi, katanya, pernahkah ini generasi-generasi sekarang harus cerdas. Jadi jangan berdasar katanya, harus kita buktikan benarkah air hujan itu asam. Itu yang paling penting. Nah sebetulnya air hujan di asam itu di pH berapa sih? Pernahkah Mbak Nisa menguji dan sebagainya? Itu satu tantangan buat kita. Dan ternyata setelah sekian tahun yang kami lakukan, hujan di satu tempat yang sama itu akan berbeda kualitasnya dalam kondisi cuaca yang berbeda. Ini yang harus dipahami. Nah, teman-teman prinsip yang ingin tahu tentang seperti apa sih air hujan ini asam, basanya, kemudian terkait dengan informasi terkait dengan air hujan, silahkan untuk tahu lebih banyak belajar di sekolah kami, di sekolah air hujan Banyu Bening. Jadi kami, komunitas Banyu Bening ini, kami punya satu wadah untuk bisa belajar bersama yang kita branding, kita namakan sekolah air hujan. Jadi itu mungkin baru satu-satunya di kita ya ada sekolah air hujan. Silahkan di situ belajar banyak hal. Nah, kemudian anggapan masyarakat terkait dengan air hujan tidak hanya asam, Mbak, tapi juga terkait dengan air hujan kotor. Nah, untuk kita mensikapi air hujan yang asam dan air hujan yang kotor ini, gitu, sebetulnya itu kita bisa belajar di tempat kami karena kuncinya untuk menjaga higienisnya ini hanyalah saat yang tepat dan cara yang tepat. Karena yang membuat air hujan ini tercemar higienisnya kan hanya media yang dilewati sama wadahnya. Ya, benar nggak? Nah kalau itu sudah higienis, sudah bersih, artinya higienisnya air hujan kan terjaga. Untuk itu, yuk teman-teman belajar di sekolah kami gitu. Ya, ini sekaligus promosi ya kayaknya ya. Ya, karena kita selain di bulan puasa, kita ada sekolah reguler di setiap Sabtu. Silakan hadir di sini. Teman-teman bisa belajar bersama di sini. Oke, nanti kita stage dari ininya. Oke, Bu Ning, udah lama ya berarti ya, udah sekitar 10 tahunan 10 tahun ya. Ini. Yang dirasakan manfaat dari pengelolaan ini tuh apa? Mungkin dari komunitas atau mungkin masyarakat sekitar tuh udah merasakan manfaat dari pengolahan air hujan ini belum? Masyarakat sekitar ini memanfaatkan karena kebetulan kami ada di sini sekalipun belum semuanya ya. Karena kenapa? Karena kita bicara campaign air ini sangat tidak mudah. Kita bicara soal merubah mindset gitu. Dan Mbak Nisa tahu bahwa tempat ini adalah masih daerah-daerah air yang melimpah gitu. Kita hanya 20 kilo dari puncak Merapi. Artinya kita daerah kasmen tangkapan air juga gitu. Tapi bukan berarti kemudian menyulutkan niat kami untuk terus berjuang. Campaign ini karena kita bicaranya ini bukan sekedar bahwa kita campaign air, kita lebih ke siar kemanusiaan bahwa di sekitar masyarakat kita pun banyak yang membutuhkan informasi terkait air hujan ini. Nah tadi kembali kalau kita bicara tentang apa saja sih manfaatnya, tentu banyak sekali. Pertama, kalau kita mengelola dan memanfaatkan air hujan ini secara pribadi, artinya kita tidak perlu lagi kos air. Iya betul. Nah tidak dari sisi ekonomi kita tidak perlu berbayar air kita gitu. Ya. Coba bayangin Mbak Nisa, kalau Indonesia ini dengan 250 juta penduduk, kalau per orang per hari 1.000 saja kosnya. 1.000. Nah, berarti satu hari ini berapa untuk kas air untuk Indonesia ini? Aduh, dah 250 miliar. Kalau itu per tahun bisakah itu untuk membayar hutang-hutang kita? Sangat bisa. Itu hanya baru untuk kos air gitu. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi. Kemudian kita bicara dari sisi sosial. Kita tahu di sekitar kita ketika permasalahan air itu jadi konflik sosial enggak? Banyak, Mbak. Iya, betul. Betul. Kemudian ketika kita bicara dari sisi kesehatan, kenapa air ini kaitannya erat sekali dengan kesehatan? Nah, itu Bu. Rilisnya Kompas 2012 dari hasil risetnya menyatakan bahwa kesehatan masyarakat kita itu turun karena kualitas air kita turun. Benar, kenapa? Tubuh kita membutuhkan air yang higienis. Kita ingat 90% darah kita saja terdiri dari air. Artinya ketika air ini ada cemarannya maka dia akan tidak optimal di peredaran darah kita. Di metabolisme kita sangat membutuhkan air untuk kecukupan di proses itu. Ketika itu tidak tercukupi dan air kita bukan air-air yang murni, maka ini akan berpengaruh di proses tadi. Baik itu di proses pendistribusian nutrisi dari hasil metabolisme kita maupun juga di hal-hal yang lain. Mohon izin, air dalam tubuh kita masuk ini mempunyai beberapa peran. Pertama, dia menjaga keseimbangan suhu tubuh kita. Jadi kalau kita kurang minum biasanya nih suhu kita panas dan kita menuju dehidrasi. Kemudian yang kedua, air ini berfungsi untuk
sebagai alat transportasi bagi nutrisi maupun oksigen yang kita asup per hari. Iya, betul. Untuk sampai ke seluruh jaringan sel kita. Ini dibutuhkan air yang bisa masuk ke aquaporin sel kita. Dan yang bisa masuk ke aquaporin sel itu adalah air murni, bukan air bermineral. Karena mineral di dalam air ini isinya zat padatan yang tidak terserap oleh sel tubuh kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting, bagaimana fungsi air ini menghidrasi seluruh jaringan sel kita. Jadi kalau sel kita ini tidak terhidrasi secara optimal, nanti yang terpicu adalah dehidrasi sel dan ini akan menjadi masalah di metabolisme kita. Kira-kira gitu, Pak. Jadi fungsinya banyak. Itu untuk tubuh kita ya. Untuk lingkungan, bayangin. Kalau habis hujan aja nafas kita berbeda. Itu artinya air ini mengkonservasi udara. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita kelola dengan baik, maka kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan kebencanaan kita. Kita bicara, karena bicara air, kita bicara berarti berbagai sudut pandang. Kita bicara mitigasi, tidak terjadinya banjir karena run off. Kemudian kemudian ketika kemarau tidak terjadinya kekeringan karena kita punya cadangan, pengelolaan yang baik, manajemen air kita bagus masing-masing gitu. Dan tentu untuk lingkungan, untuk secara umum, ketika air ini masuk ke dalam tanah secara optimal, air hujan ini dia akan memperbaiki tanah kita dan akan memperbaiki air kita, air di dalam kita, air tanah kita. Dan tidak hanya itu, dia akan menjaga anomali permukaan air. Karena kita ambil harus kita kembalikan, ini penting. Di tempat kami ada contoh bagaimana air hujan langsung masuk ke sumur dan sebagainya. Kami ada satu pengalaman menarik. Di 2017 kita ingat, kita terjadi kemarau panjang. Di Jogja, Bu? Iya, di Jogja. Nah, itu waktu itu sering sebelumnya tetangga-tetangga kami itu sering sudah sumurnya mulai mengering dan sebagainya. Alhamdulillah di kami ini tidak pernah mengering. Bahkan sebelah yang dulu awalnya mengering, ketika kami kemudian air ini sisa-sisa yang kami tampung, kami masukkan melalui sumur resapan, melalui sumur-sumur kami, ini kemudian cadangan air mereka tercukupi dengan baik. Artinya mindset ini yang harus dibangun di masyarakat kita ketika kita bicara tentang ketersediaan air, terutama air bersih. Karena bagaimanapun dalam pandangan kami sampai detik ini, air hujan ini menjadi satu-satunya sumber air saat ini dan ke depan. Ketika kita konteksnya, kita kaitkan dengan bicara kondisi air saat ini ya. Gitu. Karena bagaimana kita masyarakat untuk tidak termindset eksploitasi, tapi mengambil sumber yang lain gitu. Itu jadi tantangannya tuh malah mengubah mindset. Dan teman-teman friendship juga ternyata mengelola air itu banyak sekali ya manfaatnya ya, dari mulai ekonomi, air hujan terutama air hujan ya, kemudian lingkungan, kesehatan. Dan jangan lupa ketika kita mengelola air hujan ini sebetulnya kita bagian dari orang yang menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa air, udara, tanah itu dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana kita bicara sejahtera ketika air kita berbahaya gitu. Ya, wah benar-benar padat sih teman-teman. Dan tadi tuh yang menarik Bu, cara dan saat. Boleh nggak sih di-spill? Kan kalau air hujan tuh kita tahu ya, apakah kita harus ambilnya dari talang atau harus yang dari langit langsung nih yang kita tangkap yang untuk bisa diolah? Mungkin boleh di spill dikit. Oh iya, oke, sedikit aja ya, karena waktunya pendek. Jadi mau kita ambil langsung, mau kita ambil dari talang, itu sebenarnya prinsipnya sama. Saat yang tepat itu menjadi kunci dan cara yang tepat. Nah, saat yang tepat itu seperti apa? Jadi ketika sehabis kemarau, itu kita lewatkan dulu hujan pertama, kedua. Itu. Karena tentu polutannya sangat pekat ya, baik polutan udara maupun polutan di atap ini gitu. Jadi sekalipun itu intensitasnya deras, itu tetap kita lewatkan saja. Biar untuk membersihkan dulu. Anggaplah gitu itu ya. hak bumi gitu secara umum gitu ya, karena bumi pun butuh juga yang namanya batu pasir itu kan, mereka juga butuh air gitu, tanaman juga. Nah, kemudian hujan berikutnya ini ketika intensitasnya deras, di hujan pertama pun tidak bisa kita ambil. Jadi kita lewatkan dulu 10-15 menit hujan pertama, baru kita tampung. Nah, setelah kita tampung ini kita apakan? Itu dengan cara manual ya. Ya. Nah, itu bisa kita saring dengan kain yang
bersih, padat gitu misalnya ya, yang warna peri-perinya. putih misalnya, biar kita tahu seberapa sih tingkat kotornya ini. Nah setelah itu bisa kita manfaatkan, bahkan bisa langsung kita minum. Oh, air hujan bisa diminum Bisa ya? langsung kita minum kalau yang menjadi acuan kita adalah aturan Permenkes tentang syarat baku air minum dari sisi mikrobiologi, fisika, kimia. Air hujan kalau kita lihat hasil-hasil uji lab sudah memenuhi baku mutu, bahkan jauh lebih baik. Wah. Sekalipun baru hanya ditampung loh Seperti gitu. itu. Belum Oke. diolah lebih lanjut Betul. gitu. Ya, tapi memang harus kita sebagai generasi muda dan juga teman-teman friendship semua, tapi tetap harus ya Bu ya, kita nggak boleh nih langsung percaya, kita harus coba tuh betul-betul bener nggak sih itu memang sesuai, kemudian sesuai dengan standar baku mutu, dan memang kita harus coba. Kalau kita udah tahu kayak gini tapi nggak coba ya sama aja, no action gitu kan. Oke Bu Ning, yang terakhir mungkin ada rekomendasi atau saran untuk friendship semua dalam mengelola air, terutama air hujan. Mari. Oke, marilah kita jadi generasi-generasi yang cerdas dan generasi-generasi yang mengembalikan martabat kita sebagai manusia, sebagai tamu di bumi, dengan menempatkan diri tetap menjaga lingkungan kita, terutama ketika kita bicara air, karena air menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Ketika kita sudah tahu kondisi air kita di sekitar kita secara kualitas maupun kuantitas itu sudah dalam kondisi warning, maka marilah kita berbuat untuk tidak menambah permasalahan ini, dan kita untuk beralih berpikir sumber air yang di atas, yaitu air hujan. Untuk meyakinkan Anda tentang ini, silahkan Anda untuk bisa belajar di tempat kami di Sekolah Air Hujan Banyu Bening yang berada di Dusun Tempur Sari, Sadono Harjo, Ngaglik Seman, atau Anda bisa membuka, kalau di Google itu ada Google Map-nya Mbak. Oke. Iya, dan bisa mengikuti sekolah reguler kami di setiap Sabtu gitu. Ya, terima kasih Bu Ning. Oke friendship, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bu Ning. Semoga bisa menambah pengetahuan dan insight baru untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya Bu. Siap. Kemudian di follow dan sebarkan ke semua orang kalau merasa informasi dalam video ini bermanfaat. Nanti kita akan jalan-jalan lihat-lihat yang ini, jadi jangan skip dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.